bila saya memiliki anak yang kemudian sudah jauh ya Ustadz ya, dibawa oleh suaminya begitu Ustadz. Tapi kemudian sang anak ini karena kasih sayangnya kepada saya, sementara dia masih tanggung jawab saya, dia tetap mengirimkan uangnya kepada saya. Nah ini apakah saya terima atau jauh dengan orang tuanya? Iya, jauh dari orang tuanya. Harusnya dari sisi fisik mungkin orang tua merasa bahwa dia seharusnya mengirimkan uang kepada anaknya. Tapi ini anaknya yang justru balik mengirim uang ke orang tuanya ini. Berarti anaknya sudah sukses. Suksesnya. Kalau seperti itu, anaknya sudah sukses. Dan anak harusnya begitu. Ya. Jangan cuma minta-minta kiriman terus, tapi kalau ketika sudah sukses, dia lupa DP orang tua. Ya. Itu namanya kacang lupa kulitnya. Harusnya bukan orang tua juga tidak membutuhkan balasan dari kita sebagai anak. Tapi kita sebagai anak harus sadar juga bahwa hari ini kita dirawat oleh orang tua kita, besok kita lah yang merawat dia. Besok lah yang kita lah yang memperhatikan dia. Jadi jangan sampai kita kacang lupa kulitnya, kita sudah lupa kita sebagai anak ini, kita sudah lupa untuk berbakti kepada orang tua kita, kita sudah lupa kita ini memiliki orang tua yang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi kalau misalnya anak sudah kirim, ya alhamdulillah berarti anaknya sudah sukses. Tapi kalau belum sukses juga bukan berarti suruh kirim terus sama orang tua. Kita tetap harus mencari bagaimana caranya supaya tidak terbebani ini orang tua. Apalagi kalau kita masih punya saudara-saudara yang harus dibiayai oleh orang tua kita. Ya, jadi apalagi kalau misalnya orang tua itu sudah mulai tua renta. Jadi memang sudah mulai lemah untuk mencari nafkah. Jadi kita sebagai anak juga harus segera untuk mengerti bagaimana caranya kita bisa balik untuk memperhatikan, menafkahi kepada orang tua kita. Nah, kalau misalnya anak ini Ustadz, ini misalnya saja anak ini sudah pindah agama. Nah, ini apakah dia masih wajib untuk memberikan uang kepada orang tuanya atau pindah agama, orang tuanya nahan tapi tetap ya karena keras hatinya ya orang tuanya anggap dia tidak anak lagi, tapi dia masih mengirimkan uang kepada orang tuanya sebagai balas jasa. Itu bagaimana Ustaz? Pernah terjadi kalau ini sebaliknya, saya mau jelaskan sebaliknya. Orang tuanya yang dikutuk jadi babi. Ya. Setiap pagi anaknya ini memandikan babi. Dia muslim. Orang tanya, ente ini muslim? Masa ente kasih mandi babi? Ya. Apa jawaban anak itu? Dia mandikan dulu, nanti sudah selesai dia bilang, yang saya mandikan itu orang tua saya. Yang ketika itu dia dikutuk jadi babi. Ya. Jadi bayangkan sudah ini cuma pindah agama. Ini babi yang dia mandikan. Maksudnya apa? Berbeda agama itu, berbeda keyakinan itu hal yang hal juga yang besar, tapi yang paling penting adalah perhatian, nafkah. Jadi berkaitan dengan akidah, itu kita sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau tanggung jawab itu tetap masih jalan terus. Ya walaupun dia beda akidah, tanggung jawab masih jalan terus. Jadi kita tetap diperhatikan. Begitu juga itu kan orang tua ke anak ke orang tua. Ya, sekarang ini tadi pertanyaan orang tua ke anak. Anaknya sudah pindah agama. Sekarang si anak ini masih mengirimkan uang kepada orang tuanya. Diterima uangnya atau diterima, tapi yang penting tidak punya syarat. Jangan sampai dikirim terakhir bapak saya minta untuk ikut agama saya. Itu berarti tidak boleh. Jadi kalau dikirim tanpa embel-embel saja sebagai kasih sayang dia anak kepada orang tua, ini hal yang bagus. Berarti tidak mempengaruhi tidak berefek dari dia pindah agama. Dia hanya sekedar saya cuma pindah agama, biarkan saya pindah agama, tapi saya tetap berbakti karena kamu orang tua saya. Ya berarti ini tidak berefek. Ya tetap diterima. Yang penting tidak punya embel apa-apa. Ya tidak punya embel apa-apa. Maksudnya tidak ada maksud, tidak ada udang di balik batu. Ya tidak ada maksud untuk dia mau agar orang tuanya ini ikut agamanya. Seperti itu. Ya lal waton ya